banyak sekali yang datang untuk bersaksi tentang CAR ini kepada mereka yang berminat. Waktu itu kami berada di Bandung. Ya. Dan pada kesempatan itu pertama kalinya saya juga mendengar tentang apa itu CAR. Nah, karena saya ditangkap untuk menyediakan tempat, pada waktu itu juga Pak Selus meminta saya, "Sister harus masuk." Karena apa? Mengapa saya harus masuk? Saya tidak berkeluarga, buat apa saya repot-repot? Saya pindah dari sini ke biara lain, di komunitas lain, disiapkan semuanya di sana. Lalu mengapa? Apa yang mendorong saya untuk kemudian memutuskan, baik saya ingin bergabung? Yang saya pikirkan bukan diri saya, supaya kemudian saya mengumpulkan 21 juta atau 42 juta atau 60 juta. Yang saya ingat adalah umat saya di tempat ini, agar di waktu yang akan datang jangan sampai toko-toko di seputar ini semakin bertambah dan umat saya ada di belakang saya. Karena itu, sebelum saya minta izin pada pimpinan saya yakin bahwa penjelasan yang tadi saya dengarkan nanti saya akan meyakinkan pimpinan saya. Karena itu ketika Pak Selus mengatakan suster harus bergabung, dan waktu itu saya yakin saja Roh Kudus berbicara pada waktunya, dan saya mengatakan baik saya akan bergabung, tapi minta maaf saya harus menyampaikan dulu. Saya ingat Pak Selus mengatakan kami akan membayar untuk pendaftaran pertama. Ya, Bapak Mama tahu kalau kami keluarkan uang 5 rupiah pun harus lewat izinan. Mungkin saya menjelaskan seperti tadi dan pimpinan akan berikan. Akan diterima baik karena ini untuk kepentingan umat. Kalau itu semuanya untuk kepentingan umat di mana kami berada, maka itu tidak boleh dihalangi. Baik, karena saya punya kerinduan juga untuk kemudian memberdayakan umat dengan cara lain, maka ini satu pintu yang bagus sekali waktu itu, yang kemudian menyemangati saya dan melengkapi kerinduan dan cita-cita saya untuk membantu umat. Waktu itu saya mulai di Tempunan dengan nelayan-nelayan, tetapi ada orang yang tidak mau karena dia mau hari ini dapat 20 habiskan. Dia tidak mau yang kita 20.000 kemudian 10 kasih saya untuk disimpan lalu 10 engkau pakai. Dia tidak mau. Saya punya uang, saya mau kasih engkau. Begitu. Ya. Tetapi kemudian pengalaman saya hari itu pada bulan April mengingatkan saya untuk kemudian berlanjut karena saya sudah mengatakan di depan tim, kemudian mereka yang berminat untuk bergabung, dan apa yang kita janjikan itu alam mendengarnya, ya, dan Tuhan mendengarkannya, apalagi orang-orang yang duduk dengar. Lalu kalau saya katakan iya, kemudian saya di belakang bilang tidak, apa artinya hidup saya ini? Nah, mengajak umat sehingga umat juga bisa percaya saya. Ya. Dengan demikian tugas pastoral untuk berkeliling, kadang-kadang ada pembinaan dan saya sering menyampaikan ini. Hanya mungkin Bapak Ibu ada yang mengerti tentang itu, ada yang hanya angin lalu dan kemudian tidak berani untuk bertanya lebih. Tetapi sudah cukup sering, ya, di Masmolo, di mana lagi banyak tempat kita menonton. Ya. Dan mulai bulan April tahun yang lalu saya bergabung. Seperti tadi Pak Selus katakan, kalau kita sudah memilih, berarti kiknop, ya, kita harus berjuang supaya tembus. Kadang-kadang gitu, ini bulan depan saya ambil uang di mana? Ya. Oh, satu cara yang mungkin membantu saya untuk tidak banyak saya bisa pergi untuk mengemis uang, saya bisa datang untuk bercerita seperti ini, 2-3 orang masuk, sudah bisa membantu saya untuk membayar. Cara yang ditawarkan oleh tim ini luar biasa. 3 bulan pertama memang saya harus meminta uang untuk membayar. Tetapi bulan keempat dan seterusnya hingga hari ini dengan cara macam ini. Ya. Ada yang kadang-kadang saya sering jalan ke Atambua atau sering ke Kepa. Jadi saya akan mampir sebentar untuk minum air, minta air di umat. Saya tahu ini ada umat, sambil bercerita sedikit. Seperti itu. Sederhana sekali tahu ini yang tadi kita dengarkan, tapi manfaatnya luar biasa. Dan waktu itu saya memilih yang pertama, yang ketiga 350, ya, 21 juta. Dan ini sudah 1 tahun 3 bulan.
bulan Agustus. 4 bulan, bulan keempat. Ya, tapi belum membayar bulan yang keempat. 1 tahun 4 bulan. Setelah kita mulai jalan, menjadi lebih ringan. Ya. Karena ketika kita tahu, ya tahun lalu saya coba, Pak Selus membantu saya untuk ikut ujian, saya harus pergi dan ada pertanyaan dari awam yang ikut ujian, loh kenapa suster juga ikut ujian di sini? Saya belum sempat menjawab, tetapi Pak Selus sudah menjawab. Ya. Suster adalah petugas pastoral, pelayan gereja, dan ini kesempatan besar sekali, peluang bagus untuk bisa menyampaikan kepada umat. Dan kita tidak boleh memaksa. Kita menaburkan benih ini, benih berkat ini, dan biarkanlah orang kemudian mencoba untuk menerima berkat ini. Ya. Kalau ini loe berarti dia terima berkat untuk hidupnya. Kalau inkan loe menwe am zolon, nok en zolon. Paling tamat dengan zolon, nanti tabungan tidak jadi. Tetapi kalau kita ingat bahwa jolon-jolon itu berkurang, maka kita juga menyiapkan masa depan kita dan anak-anak kita. Satu cara yang bagus, satu kesaksian yang luar biasa untuk anak-anak kita di dalam rumah. Ke suami istri, ya. Jangan kita keluar untuk berteriak di luar sana. Kita mulai dari rumah kita, dan kemudian orang lain akan melihat, oh ternyata apa yang mereka buat secara diam-diam itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena itu pengalaman saya setelah bulan keberapa saya kaget karena saya juga punya bonus yang jelaskan banyak-banyak tadi. Ya saya hanya bilang baik sudah saya belajar untuk menang. Tetapi kemudian setelah saya tahu sistemnya dan saya harus ikut ujian dan saya coba untuk otak-atik, saya datang hampir setengah hari untuk belajar di Pak Selus di kantor desa apa? Saya datang di sana. Bagaimana untuk mendaftar orang baru? Bagaimana? Banyak sekali. Kadang-kadang saya Pak Selus ini saya tidak ketemu rumus. Karena jarang sekali mendaftar orang jadi lupa kembali. Ya, tetapi yang menarik bahwa ketika saya mencoba untuk membuka otak-atik dan belajar dan kemudian menjadi milik, menjadi pengalaman yang berharga untuk membantu diri dan juga membantu orang lain. Dan saya ingat sejak bulan Agustus tahun lalu sampai dengan hari ini, saya tidak mengambil uang dari rumah kami, komunitas kami. Tetapi hasil dari bercerita CAR ini membantu saya untuk menabungnya kembali. Suster saya juga mengatakan, Suster apakah bisa kita punya yang CAR itu kita tutup supaya kita konsentrasi satu saja, misalnya di CU atau di Swastisari atau di BRI. Dan saya katakan, apa yang kamu mengerti tentang CAR? CAR ini tidak ambil satu sen pun dari uang komunitas. Uang CAR ini membayar dirinya sendiri. Dia menghasilkan sendiri dan uang itulah yang dipakai kembali untuk menyiapkan atau menata masa depan. Dari yang sedikit itu, asal jangan mata besar, hari aduh saya buka begini, 1 juta memang, berarti saya harus ambil 600 lebih untuk pakai untuk diri saya, lalu sisanya saya menabung. Biarkan dia di situ, karena memang itu untuk dirinya. Nanti di tahun kelima baru kita bongkar dipakai. Memang dompet kita sedikit berkurang, tetapi kita menyimpannya. Suatu saat dia akan membukit untuk kepentingan kita, untuk masa depan kita. Karena itu saya sangat bersyukur dan kemudian saya meyakinkan pimpinan saya masuk di dalam tim pimpinan itu. Jadi provinsial mengatakan, Imelda apa lagi itu? Saya bilang, dengar baik-baik, ini cerita berkat. Dan setelah saya bercerita dan para pemimpin mengatakan coba cerita untuk yang lain supaya bergabung. Karena itu beberapa komunitas kami juga sudah bergabung untuk ini dan 2 minggu lalu dalam rapat kami mengundang lagi tim ini untuk bercerita kepada kami. Tapi karena masih COVID maka kami belum menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, dari cerita saya ini mari kita percaya CAR ini. Membulatkan tekad kita. Jangan seperti tadi kita dengar habis keluar, nah nama mau yang kayak mutuin sih, nak mau jangan dengar mereka, tetapi buatlah keputusan untuk diri sendiri. Ingat Injil hari ini, ketika mereka diombang-ambingkan di tengah laut dan mereka mengira bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu, padahal itu adalah Tuhan. Lalu Petrus mengatakan, kalau memang benar engkau Tuhan,
biarlah saya berjalan di atas air laut. Dan Tuhan Yesus bilang, silahkan berjalan, mari. Dan setelah dia injak di air laut, dia karena tidak percaya, maka dia hampir tenggelam. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Karena kamu kurang percaya, maka kamu hampir tenggelam. Kita belajar dari pengalaman Petrus ini, supaya kita percaya penuh apa yang tidak usah kita percaya orang-orang ini, kita percaya barang yang ada di sana, dan yakin bahwa apa yang akan kita mulai, ya, itu akan membawa berkat untuk keluarga kita. Ya. Terserah, biarkan orang lain berbicara, kita boleh mendengar, tetapi tidak harus ikut seluruhnya, karena dia tidak dengar, lalu dia menggiring kita yang dengar dengan baik sekali di sini. Ya. Jangan menyesal untuk menjadi atau masuk menjadi anggota Jaya. Ini adalah jalan berkat, ya. Jalan yang memang menuntut kita untuk berkorban. Berkorban dalam arti kita harus ngepres uang kita untuk dibagi-bagi untuk sebuah masa depan yang lebih bermartabat dari yang sekarang. Karena ini tabungan yang sangat bermartabat, sangat berharga untuk hidup kita. Kalau saya yang tidak berkeluarga juga mau untuk menabung, apalagi bapak mama yang punya tabungan besar, tentu harus berpikir lebih, ya, dan yakin bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu di depan kita. Dan ini pintunya sudah dibuka. Karena itu ikutilah jalan ini. Ikutilah jalan Ciair ini. Pintu rahmat yang dibuka untuk kita. Kita bersama ada di sini kapan saja. Ada yang mungkin ada yang tidak tahu bertanya kepada saya, tapi kalau saya tidak tahu saya bisa bertanya juga. Ya, kenapa tidak? Ya, karena itu pintu dibuka untuk kita. Mari kita membulatkan tekad kita, keluarga kita, dan kita mulai dari keluarga kita. Mengajak mereka. Ada yang mungkin nanti kemudian mau, ada juga yang nanti akan tidak mau. Tapi tidak apa-apa. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Jadi sampai dengan hari ini, saya belum, atau 1 tahun lebih, saya belum merasa bosan di Jaya. Sering saya ambil buku itu untuk membaca terus menerus dan mengingatkan teman-teman.